Hello, selamat datang kembali di channel Gudang Dunia. Apakah semuanya sehat? Saya doakan semuanya sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu tentunya. Walaupun kita mungkin hidup di zaman yang semakin membuat kepala kita muter-muter bak komedi putar yang dinaiki si Casper setelah turun dari helikopter. Pada beberapa video yang lalu, kita sudah membahas tentang kemungkinan adanya peradaban manusia yang telah maju dan berteknologi canggih di masa lalu atau zaman dulu. Dan di video kali ini, kita akan membahas salah satu misteri paling legendaris dan memikat dalam sejarah umat manusia, Atlantis. Apakah peradaban Atlantis yang konon katanya sangat maju itu benar-benar pernah ada? Ataukah ini hanya sebuah mitos yang diceritakan turun-menurun? Mengapa begitu banyak orang mulai dari filsuf, sejarawan, hingga ilmuwan modern begitu tertarik untuk membuktikannya atau menyangkal keberadaannya? Ayo kita telusuri sejarah, teori-teori, dan bukti yang ada untuk menemukan jawabannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Lalu klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Legenda Atlantis pertama kali muncul dalam tulisan-tulisan filsuf Yunani terkenal, Plato. Dalam dua dialognya, Timaeus dan Critias yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi, Plato menyebutkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar di Samudra Atlantik sekitar 11.000 tahun yang lalu. Atlantis digambarkan sebagai peradaban maju dengan kekayaan luar biasa, kemakmuran yang tiada banding, dan teknologi yang dianggap canggih untuk ukuran masa itu. Plato mengatakan Atlantis hancur dalam satu malam dan tenggelam ke dasar laut karena marahnya para dewa yang menghukum kesombongan dan keserakahan masyarakatnya. Namun, kita perlu melihat latar belakang sosial dan politik dari zaman Plato untuk memahami mengapa ia mungkin menciptakan atau menekankan cerita ini. Pada masa itu, Yunani tengah menghadapi banyak masalah sosial, politik, dan moral. Dengan menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang jatuh karena kesombongan, Plato mungkin saja ingin memberi peringatan tentang apa yang bisa terjadi pada Athena dan kota-kota Yunani lainnya jika mereka kehilangan nilai-nilai moral. Banyak peneliti percaya bahwa Plato menggunakan Atlantis sebagai alegori untuk mengajarkan pelajaran moral, bukan sebagai fakta sejarah. Dalam tulisannya, Plato memberikan deskripsi detail tentang Atlantis, seolah-olah ia benar-benar ingin pembaca percaya bahwa tempat ini nyata. Atlantis disebut memiliki kanal-kanal besar, pelabuhan yang luas, dan benteng dengan struktur yang sangat maju. Pulau ini dibagi menjadi lingkaran konsentris kota yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan tanah dan air. Selain itu, masyarakat Atlantis memiliki kemajuan dalam sistem pemerintahan, arsitektur, dan teknologi yang menurut Plato tidak dimiliki oleh bangsa manapun pada zamannya. Detail ini membuat Atlantis semakin menarik, seakan-akan Atlantis adalah gambaran ideal masyarakat yang sempurna sebelum akhirnya dihancurkan. Selama berabad-abad, banyak teori tentang lokasi Atlantis bermunculan. Ada yang percaya bahwa Atlantis terletak di Samudra Atlantik sesuai dengan nama tempatnya. Namun, beberapa ahli geologi dan arkeolog justru menduga bahwa Atlantis ada di Mediterania. Salah satu tempat yang sering dikaitkan dengan Atlantis adalah Pulau Santorini, yang pada zaman kuno dikenal dengan nama Thera. Sekitar 3.600 tahun yang lalu, Thera mengalami letusan vulkanik besar yang menghancurkan sebagian besar pulau dan mungkin juga memusnahkan peradaban di sekitarnya. Letusan ini menjadi salah satu teori populer karena di sekitar wilayah ini ditemukan jejak peradaban Minoa yang cukup maju pada masanya. Di Pulau Santorini, para arkeolog telah menemukan peninggalan peradaban Minoa yang memiliki kemiripan dengan deskripsi Atlantis. Kota kuno Akrotiri di Santorini menunjukkan bukti arsitektur yang maju dengan rumah bertingkat, pipa air, dan lukisan dinding yang menggambarkan kehidupan yang indah dan damai. Peninggalan-peninggalan ini membuat beberapa ahli berteori bahwa mungkin Plato mengambil inspirasi dari kisah ini, lalu menambahkan elemen-elemen alegoris untuk menggambarkan Atlantis sebagai peringatan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kebudayaan Minoa dan Santorini hanyalah sebagian dari inspirasi Plato, dan Atlantis mungkin masih menjadi misteri besar. Tidak hanya di Mediterania, beberapa peneliti mencari Atlantis hingga ke belahan dunia lain.
Di Amerika Tengah ditemukan kota-kota kuno yang memiliki arsitektur dan saluran air yang rumit, seperti di peradaban Maya dan Aztec. Ada pula penemuan di Bimini Road, Kepulauan Bahama yang beberapa orang percaya sebagai peninggalan Atlantis. Namun bukti-bukti ini masih kontroversial dan belum dapat dianggap sebagai bukti definitif dari Atlantis. Kebanyakan peneliti menganggap bahwa Bimini Road mungkin terbentuk secara alami dan bukan hasil karya manusia. Para arkeolog dan sejarawan umumnya lebih skeptis terhadap Atlantis sebagai peradaban nyata. Mereka melihat kisah ini sebagai gabungan antara legenda lokal, inspirasi dari berbagai peristiwa bencana, dan imajinasi Plato sendiri. Pendekatan ilmiah lebih cenderung melihat Atlantis sebagai alat yang digunakan Plato untuk mengilustrasikan filsafat moralnya ketimbang kisah nyata. Namun, legenda ini tetap memicu imajinasi banyak orang dan banyak yang berharap suatu hari nanti ada bukti nyata yang bisa ditemukan. Dalam beberapa dekade terakhir, teori konspirasi tentang Atlantis semakin berkembang, terutama dalam budaya populer dan media. Beberapa teori menghubungkan Atlantis ke teori kuno bahwa peradaban ini mungkin didirikan oleh makhluk dari luar angkasa atau peradaban yang memiliki teknologi yang sangat maju. Ini muncul di berbagai buku, film, hingga dokumenter. Teori-teori ini sulit untuk dibuktikan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ide ini turut membuat Atlantis semakin menarik dan menjadi inspirasi dalam dunia fiksi. Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa Atlantis berada di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di wilayah Nusantara, yang saat ini menjadi bagian dari Indonesia. Teori ini disebut teori Sundalen atau Sundalen Hypothesis yang pertama kali diusulkan oleh beberapa ilmuwan dan peneliti seperti Profesor Arisio Santos. Mereka mendasarkan hipotesis ini pada perbandingan geografis dan geologis antara deskripsi Plato tentang Atlantis dan kondisi wilayah Asia Tenggara pada zaman es terakhir. Selama zaman es terakhir, sekitar 11.000 tahun yang lalu, wilayah yang sekarang menjadi kepulauan Indonesia kemungkinan besar adalah daratan yang luas, yang disebut paparan Sunda atau Sundalen. Daerah ini mencakup sebagian besar dari apa yang kini menjadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Ketika es mencair, permukaan laut naik drastis menenggelamkan wilayah ini dan membentuk kepulauan yang kita kenal sekarang. Beberapa peneliti menduga bahwa fenomena ini mungkin sejalan dengan kisah tenggelamnya Atlantis yang diceritakan Plato. Plato menggambarkan Atlantis sebagai pulau yang besar, subur, kaya akan sumber daya alam, dan beriklim tropis. Semua deskripsi ini cocok dengan kondisi Indonesia. Selain itu, Plato menyebutkan bahwa Atlantis memiliki sistem kanal, pelabuhan, dan struktur bangunan yang sangat maju. Sementara itu, di Nusantara kita juga menemukan jejak peradaban yang sudah maju pada masa lampau, mulai dari sistem irigasi kuno hingga struktur bangunan batu megalitik yang tersebar di berbagai wilayah seperti Gunung Padang di Jawa Barat yang dianggap sebagai salah satu situs megalitik tertua di dunia. Di Indonesia, beberapa situs kuno mulai dikaitkan dengan kemungkinan keberadaan peradaban Atlantis. Contohnya adalah situs Gunung Padang di Jawa Barat yang disebut-sebut sebagai piramida tertua di dunia, berusia lebih dari 10.000 tahun. Struktur ini dan peninggalan batu besar lainnya di Nusantara mengindikasikan bahwa wilayah ini sudah dihuni oleh peradaban maju jauh sebelum masa sejarah tertulis. Ditambah lagi, temuan artefak dan peninggalan kuno lain di Sumatera dan Kalimantan mendukung bahwa masyarakat di Nusantara memiliki keahlian dan teknologi yang cukup maju pada masa lalu. Salah satu alasan mengapa para pendukung teori Indonesia percaya bahwa Atlantis ada di Nusantara adalah karena wilayah ini sangat rentan terhadap bencana alam. Gempa bumi dan letusan gunung berapi besar adalah hal biasa di Indonesia. Dan selama ribuan tahun, bencana-bencana ini telah menyebabkan kehancuran dan perubahan besar dalam ekosistem. Misalnya letusan Gunung Toba di Sumatera yang diperkirakan terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu, menciptakan salah satu bencana terbesar di bumi dan mempengaruhi iklim global. Fenomena seperti ini bisa saja menjadi asal-usul legenda tentang Atlantis yang tenggelam dalam satu malam akibat bencana alam. Tentu saja teori bahwa Atlantis terletak di Indonesia masih menjadi perdebatan panas. Banyak arkeolog dan sejarawan yang skeptis terhadap klaim ini, karena hingga saat ini belum ada bukti arkeologis atau artefak yang secara langsung dapat dikaitkan dengan deskripsi Plato.
Sebagian besar bukti yang ada bersifat spekulatif, dan teori ini seringkali dianggap lebih sebagai hipotesis daripada fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun, teori ini tetap memicu rasa penasaran, terutama karena Nusantara memiliki banyak situs purbakala yang masih misterius. Teori Atlantis ada di Indonesia mulai populer setelah Profesor Arisio Santos, seorang ilmuwan asal Brazil, menerbitkan bukunya berjudul Atlantis: The Lost Continent Finally Found. Santos berpendapat bahwa Sundaland atau wilayah Nusantara adalah lokasi paling masuk akal untuk Atlantis berdasarkan deskripsi Plato. Perhitungan geologi dan bukti klimatologis menurut Santos, letusan gunung api besar dan naiknya permukaan laut pada akhir zaman es menyebabkan tenggelamnya wilayah ini. Teori ini terus mendapatkan perhatian dan ada beberapa peneliti modern yang mulai mengeksplorasi kemungkinan ini dengan melakukan penelitian geologi dan arkeologi lebih lanjut di Indonesia. Jadi, apakah Indonesia benar-benar Atlantis yang hilang? Hingga saat ini, kita belum dapat memastikan apakah teori ini benar. Beberapa peneliti percaya bahwa wilayah Nusantara memiliki potensi besar untuk mengungkapkan peradaban kuno yang luar biasa maju. Bahkan jika itu bukan Atlantis, meskipun teori ini belum bisa dibuktikan, ada banyak jejak sejarah di Indonesia yang mungkin menyimpan jawaban tentang peradaban manusia pada masa lalu. Penelitian masih terus berjalan dan hanya waktu yang bisa menjawab misteri ini.